Jadi konflik juga didesain kan? Iya berarti? dong. Nah, Kurs aja didesain kok. Market didesain. berarti ini jadi setiap negara tuh udah kayak papan catur dong misalnya. Iya. Makanya ada permainan. Ini ribut sama ini Iya. konflik dalam negeri. Iya. Nah kalau di Indonesia berarti polanya lagi diapain di Indonesia nih? Jadi kalau misalnya ini adalah sebuah tatanan atau rencana dari yang lebih besar gitu kan, ini Indonesia lagi mau diapain kalau menurut Bang Dharma? Ini kan berarti tadi yang lebih besar, berarti skup lagi lebih kecilnya nih. Ada semua lo disiapin ini. Strategi pecah belah lalu kuasai. Hanya intelijen yang bisa mainkan itu. Indonesia Reset. Nah, apakah benar Indonesia sedang proses dalam menuju ke direset lagi dari awal, dari nol? Apakah banyak pelaku-pelaku kebijakan ini harus diganti-ganti ulang ya dengan apa yang dijalankan sekarang ini? Belakangan ini kita ramai banget di sosial media kita dan di kehidupan kita bernegara, ini sesuatu yang cukup heboh dan juga viral. Apakah Indonesia benar-benar akan reset? Sekarang kita akan ngobrol sama Bang Dharma. Nah, Bang Dharma pernah berada di dalam sistem, jadi kayaknya kita perlu bertanya sama beliau. Apa kabar Bang? Baik. Wah, beda sekarang, biasanya pakai baju batik singa. Nah, sekarang aku bukan ATM. Maksudnya apa ini? Apakah rakyat itu adalah ATM? Rakyat yang terjadi adalah mereka sebenarnya diperas lewat kebijakan. Gitu. Makanya apa yang terjadi kemarin adalah ledakan jeritan hati yang menuntut keadilan yang ditunggu-tunggu selama 80 tahun. 80 tahun? Yes. Jadi yang terjadi kemarin itu runutan dari 80 tahun? Runutan dari 80 tahun. Karena kita menjalankan sistem pemerintahan mengkhianati cita-cita dan tujuan proklamasi sebagaimana yang ada di dalam alinea kedua dan keempat. Di mana di alinea ketiganya atas rahmat Tuhan yang Maha Kuasa dan didorong oleh keinginan luhur. Nah, luhurnya udah nggak ada, Bos. Itu untuk hidup bebas. Kok pas banget ya kejadiannya pas 80 tahun Indonesia merdeka di bulan itu juga ya. Ya. Nah, pertanyaan saya, it is by design or terjadi memang meledak begitu aja? Tentunya tidak sekonyong-konyong. Oh, ini proses. Ada proses panjang. Ya, proses panjang dipercepat atau dipertajam dengan kondisi-kondisi sosial ekonomi yang diakibatkan oleh kebijakan-kebijakan yang sama sekali tidak pro kepada rakyat sama sekali. Ya, kalau sekarang kita lihat memang ekonomi lagi lesu. Ya, daya beli turun, memang lagi terpuruk lah secara ekonomi ini masyarakat Indonesia. Kemudian dikombinasikan dengan kebijakan-kebijakan yang mungkin bisa bilang menyakiti hati rakyat. Ya, lagi susah ini naik gajinya gitu. Momennya nggak tepat atau juga mungkin justru tepat gitu. Itu justru momennya pas lagi orang lagi susah itu naik. Ketemu di situ. Pertanyaannya saya kembali. Apa? Terpuruk atau dibuat terpuruk? Nah, ini yang mau saya tanya. Dibuat terpuruk atau terpuruk itu pertanyaannya? Dibuat terpuruk. Dibuat. Karena ini adalah permainan daripada sistem kapitalis. Sistem kapitalis adalah sistem yang menekankan individualisme ekonomi dan membuka ruang persaingan bebas yang walaupun mendorong inovasi dan perkembangan ekonomi, tetapi dampaknya akan terjadi gap yang besar atau kesenjangan yang lebar antara yang kaya karena punya kuasa dengan yang bawah. Gitu. Ketika ini sudah semakin lebar, maka yang terjadi adalah konsekuensi logis. Apakah ini tidak dipikirkan? Saya rasa sudah dipikirkan oleh pembuat sistem.
memang tujuannya adalah harus terjadi gap yang lebar. Makanya perhatikan ketika COVID kemarin. Itu adalah pintu masuk mempercepat terjadinya gap yang lebar. Karena kebiasaan dagangan retail UMKM dimatikan semati-matinya dengan dagang online atau dengan belanja online. Ini digiring. Sadarkah kalau permainan COVID yang kemarin, COVID-19 itu juga adalah chipcon atau operasi intelijen yang menggunakan kedok kesehatan. Oke. Tapi sayangnya kenapa sekarang banyak orang berani untuk unjuk rasa, bahkan lebih anarkis. Sementara ketika COVID nggak ada yang berani. Jadi menurut Bang Dharma, virus ini chipcon. Chipcon. Dia mau kemana ke chipcon? Chipcon dong. Ngapain dibuat? Udah deh, urusan hidup mati, urusan Tuhan. Ini kan sok-sok ahli segala macam. Jangan salah loh, bahaya loh. Intelektual kalau tidak takut Tuhan, malah dia membuat dirinya playing God. Oke. Ini kan cuman perebutan ini aja. Kalau dibilang kapitalis, berarti kan bukan dari dalam juga. Karena kapitalis itu internasional. Makanya tadi saya bilang, kita mau bahas, mau lihat dalam skup besar atau skup kecil. Mau big picture atau hanya insiden kecilnya atau insiden yang tanggalnya tertentu. Ya kalau menurut Bang Dharma, ini permainan luar apa dalam? Kalau mau besar atau kecil? Makanya minta yang mana dulu nih? Supaya ini menjadi supaya masyarakat bisa melihat bahwa oh ternyata ini adalah proses panjang. Oh, coba yang gedenya dulu. Yang gedenya. Tadi sistem kapitalis. Tahukah kita bahwa apa yang dijalankan oleh pemerintah itu agendanya bukan agenda yang dipikirkan dari hati nurani anak bangsa untuk kepentingan rakyat. Programnya? Yes. Dari mana kalau gitu? Dari asing. Buktinya apa? Pinjaman-pinjaman kita, emangnya ada free lunch? Ada. Ini kan ada agenda-agendanya. Agendanya sudah ada di sini semua. Sustainable Development Goal. Ini siapa? UN. Ya udah. Buat apa kita ngikutin? Tapi ini resmi dari UN. Gini, emang punya program ini? Udah menyebar di mana-mana. Makanya ini kenapa selalu ada gambarnya? Gambar apa nih? Pelangi. Rainbow ini. Near rainbow. Enggak, ini bedanya apa yang atas sama bawah? Ini kan ditemput ini. Yang ini propagandanya, ya. Ini yang dijalankannya. Ini yang akan terjadi. Gitu. Oh, dengan wajah ini. Yes. Kalau ini enggak. Jadi fasadnya kelihatannya ini yang dijalankan. Pada kemulia gini mulia, yang ini ini. Ya. Oh. Ini semua dijalankan dengan apa? Dengan operasi intelijen. Oh, I see. Coba ya. Ini kalau misalnya saya salah ya. Nah, gini. Quality education, pendidikan yang berkualitas, tapi dijalankan adalah indoktrinasi. Yes. Melalui pendidikan. Ya. Ini jadi pendidikan itu doktrin. Oh. Makanya shock doktrin itu kayak gitu. Jadi orang shock. Coba good health and well-being. Jadi ini yang dilaksanakan. Ini programnya. Ini yang dilaksanakan ketika COVID. Benar. Yang dijalankan adalah forced vaccination. Pemaksaan menggunakan vaksin. Nah, tanpa orang tanya. Isinya siapa? Isinya hanya mereka yang tahu. Waduh, ini kan zero hunger, memberantas kelaparan. Padahal ternyata membuat nol. Padahal memberi makan yang makanan yang GMO. Ngeri banget Bang kalau pakai jalan ini ngeri juga ya. Clean water sanitation ya, program air bersih. Tapi ternyata waternya sudah di rationing. Rationing apa? Dibatasi ya. Coba bayangkan kalau misalnya makanya sekarang kan ada kebijakan kalau mau ambil air tanah, ya kan? Dia bikin rasionalisasi atau naskah akademis untuk apa? Membenarkan kebijakan yang akan dilakukan. Yang terjadi nanti adalah kita akan dibatasi menggunakan air tanah. Kayak gini nih, partnership for the goal. Jadi semua dibikin saling connected, padahal tujuan utamanya one world government. Udah ada semua kok. Oh iya. Kalau ini benar kejadian, berarti bukan benar kejadian. Ini sudah menjadi program yang dilaksanakan di setiap. Loh, ini program di Indonesia kayak gini. Udah. Contohnya? Loh, bukan contohnya. Ini kan Sustainable Development Goal kan
pembangunan yang berkelanjutan. Oh, gimana sih? Cuman bahasa Indonesianya kan itu. ini kok bisa? Nih lihat goals. Oke. Ya tujuannya Makanya berkelanjutan. Makanya tanah akan dikuasai oleh pemerintah. Dibuat dulu riak-riaknya. Wah ini gimana nih? Anunya responnya. Ternyata ada resisten cukup kuat nih, kan gitu. 17 tujuan untuk memperbudak manusia. Masa gitu? To enslave all people. Jadi kita nih manusia ngerasa nggak diperbudak? Makanya di sekolah itu general education kita dijadikan apa? Supaya patuh. Nanti kita ada namanya kepatuhan total atau total control. Total control. Ya. Semua mengarah kepada kepatuhan. Mau dilihat nih patuh nggak? Nanti mereka akan diam-diam membuat regulasi yang akhirnya membuat orang, lah kok begini? Lah kok gini? Dengan kayak gini kan namanya kayak test the water gitu loh. Oh gejolaknya seperti ini. Kalau orang mau ngelihat ini langsung, dia mau browsing, apa nama ininya? Ya tinggal buka aja. Buka ini Sustainable Development Goals. Langsung dibuka aja. Oh, penasaran jadi saya bang. Berarti ini udah agenda internasional ya? Sekarang ini yang di jalan negara kita bukan? Enggak, ini yang diperdebatkan kemarin di mana? Di Pilpres kemarin. Oh, jadi siapapun calonnya, tema pembicaraannya ini. Iya. Kan itu waktu itu kan ada seorang anak gitu ya yang mengatakan no one left behind. No one left behind, semua ikut. Iya. No one left behind. Iya. Makanya ada omnibus law kan. Oh. Omni banyak, bus alat angkut, law-nya hukum yang mengangkut semua. Jadi apa? Ya, nggak ada sisa. Nggak ada sisa, bos. Ini benar Sustainable Development Goals. Dulunya kan ini MDGS. Apa tuh? Millennium Development Goals. Millennium Development Goals. Dirubah jadi sustainable. Oh. Dulunya hanya berapa program? Kalau 8 apa 9, sekarang jadi 17. Oh. Nggak berani ngomong saya. Kenapa nggak berani? Kenapa nggak berani? Karena telanjangin aja gitu. Karena bersuara itu adalah cara kita menyampaikan isi hati kita. Ya, benar-benar. Ini doa loh, bos. Kita bersuara itu doa loh. Ya. Setiap tarikan nafasmu doa. Kalau kita sendiri ini, kita sama dengan membiarkan kejadian ekosistem yang sedang mereka bangun itu accomplish. Oke, buktiin bang, kalau yang ada di sini adalah merupakan program yang ada kita jalanin, ada nggak? Udah siap banget ini. Astacita. Ya, sekarang kita tanya nih. Nomor 1, memperkokoh ideologi Pancasila, bener nggak? Memperkokoh ideologi Pancasila. Salahnya di mana? Nggak ada yang salah. Ini namanya ilusi. Buayan, tapi pelaksanaannya coba cek. Demokrasi, mana demokrasi? Lah, pemilu tuh demokrasi? Bukan. Demokrasi adalah hak orang bersuara, menyampaikan pendapat, itu kan dilindungi oleh undang-undang. Ya. Nah buktinya, take down apa semalam. Oh iya. Terus segala macam. Itu udah nggak demokrasi. Iya. Terus kemudian TikTok diiniin. Ya, apa namanya? Nah, nggak boleh live. Karena apa? Karena apa? Ketika orang melihat virusnya menular, itu yang dibilang vibrasi. Vibe itu menular. Mereka tahu itu. Mereka sangat mengerti ilmu psikologis. Ya, orang paling kelemahan orang apa? Takut urusan perut. Tuh, hak asasi mana lagi? Kita punya Komnas HAM. Ya, kita punya Komnas HAM. Tapi Komnas HAM itu tadi saya bilang ada huruf K-nya, ngerti gak? Apa tuh? Nah, tadi kan yang ada huruf K, MK, LPSK, KPK, KY, KPAI, KPK, Komnas HAM, bla bla bla. Kenapa ada huruf K-nya? Kenapa dia ada? Coba. Kenapa dia ada di bangsa ini? Sejak kapan mereka ada? Sejak reformasi. Siapa yang membuat konsep itu? Semua dari United Nations. Sebagai kepanjangan tangan dari badan-badannya mereka. Pertanyaan saya lagi, kenapa Indonesia harus connect dengan IMF? Kenapa? Emang kita perlu dia? Itu dong. Ya, masalah bangsa ini adalah masalah sistem. Siapa orangnya, sistemnya tetap, cuman ganti pemain. Oh.
Tapi sistem jalan terus. Agenda sistem jalan terus. Agenda sistem apa? One world government. Tatanan dunia baru. Kita merdeka juga siapa yang membantu kita merdeka, yang memerdekakan kita. Kenapa ada panitia? Oh. Apakah mereka cuma sekedar kasih gratis jadi panitia? Enggak. Ya, kemudian kita merdeka, tapi kita kemudian merdeka di atas kertas. Aslinya kita nggak merdeka. Faktanya kita rasa merdeka, Pak. Ya, kita ada sistem yang membatasi gitu. Membatasi. Disitulah you disuruh kerja, tapi gue tarik. Gue pungut cukai. Oh. Ya. Banyak yang tidak berhak dipungut, dia pungut. Contoh PBB. B-nya bumi dipajakin juga. Bukan dia yang siapin kok. Siapa yang bikin peraturan itu? Ya mereka. Ya. Rumah kita yang beli. Emang dia kasih dari jeripaya kita. Dipajakin juga. Oh, itu kemarin. Ngasih rumah aja nggak bisa. Nggak, ini bukan kemarin, Bos. Dari dulu ini cara berpikirnya. Bukan, kemarin tuh ada sempat agak viral gini. Kalau ada gajah ketemu di rumah gua, itu adalah gajah gua. Tapi kalau di bawah tanah gua ada batu bara, itu dia punya negara. Oh iya. Itu kan dia bilang gitu kan. Kalau gua mau buka usaha, lu modal sendiri. Kalau rugi, lu rasain sendiri. Tapi kalau lu untung, lu gua ambil duitnya. Gitu. Ya kayak gitulah. Kayak gitu kan. Ya gitulah. Itu namanya perbudakan gaya baru, penjajahan gaya baru yang saya bilang perbudakan by system. Secara terstruktur, sistematis dan masif. Tapi Bang, ya kan gitu. Ini kan asta cita. Iya, asta ya, cita. Kemarin juga ada cita juga, malah lebih tinggi. Apa tuh? Nawa cita. 9. Ya. Nawa itu 9 9 juta. Ya. Nah, ini asta berarti 8. Karena beliau senang angka 8. Nah, ini kan hasil cita, ada wajah presiden juga ya kan di sini dan juga wakil. Kalau ada yang men-challenge kemudian nggak sepaham gini, berani Bang? Berani. Kalau kita membela rakyat kok masih penakut ya udahlah. Kenapa? Apa yang mau di-challenge? Faktanya kita lihat sekarang. Kalau memang tidak begitu, keluarkan kebijakan. Kebijakan yang tidak menggenjot hidup rakyat. Hidupkan kembali produsen lokal. Ya. Coba banyak itu pabrik tekstil yang tutup gulung tikar. Membangun pabrik itu susah. Terus tiba-tiba gulung tikar. Terus yang dimasukkan apa? Produk dari India dan dari Cina. Memang dengan yang lebih murah dan sebagainya. Tapi bagaimana dengan orang Indonesia yang butuh lapangan pekerjaan? Karena apa? Sudah terdidik untuk dapat lapangan pekerjaan, dia lewatin proses sekolah. Setelah dia selesai sekolah, lapangan pekerjaan udah nggak ada. Ya kebanyakan memang sekarang udah Nah, tidak sadarkah bahwa itu adalah permainan? Makanya tadi bilang terpuruk. Terpuruk itu bukan terpuruk karena dia mau terpuruk. Nggak ada orang yang mau terpuruk. Cuman lahannya itu tidak dibagi secara baik, tidak di-manage secara baik. Yang kuat makin kuat, yang kuat makin kaya, yang ini makin termarginalkan. Itulah sistem kapitalis. Kapital itu yang punya modal, dia yang hidup, yang tidak punya modal, modar. Itu aja kok, gampang kok. Jadi kapitalis yang punya kapital aja yang hidup. Iya, itu kan sistem individual. Oke. Makanya terjadilah perpecahan, belah, melukai rasa. Jadi kalau sekarang, ya kalau berarti saya pernah dengar juga dulu yang Bang Darwa bilang bagaimana sebenarnya dunia pendidikan adalah untuk menciptakan labor society. Memang itu kan Rockefeller punya konsep. Jadi makin banyak orang yang akan jadi labornya para kapitalis. Supaya tidak pernah menjadi orang kritis. Selalu ikut aja. Ikut sistem yang membuat dia punya jiwa tidak pernah hidup atau kosong. Makanya kenapa bertebaranlah di media sosial seperti yang kita lihat orang flexing. Karena apa? Kekosongan jiwanya ingin dia tunjukkan, padahal ini fake. Ingin ditunjukkan bahwa dia bahagia. Validasi. Ya, dia bahagia. Bahagia dengan apa? Karena kosong jiwanya, maka dia isi dengan benda material. Itulah kenapa orang jadi materialistis. Sadar nggak? Karena itu
Butuh pengakuan ya. Bukan butuh pengakuan, itu efek konsekuensi logis dari apa? Dari ketika untuk mengisi Ya, karena kekosongannya itu. Nah, validasinya dia butuh sesuatu yang mengisi, tapi tidak akan pernah bisa mengisi karena bukan itu yang. Jadi kalau gambaran Pak Ustadz paham ya? Paham. Pak Ustadz paham. Saya nggak tahu paham apa nggak gitu. Ya. Tapi kalau saya rasa bahwa ada Pak Untung paham. Insya Allah paham. Jadi penggambaran Bang Dharma bahwa sekarang ini semuanya terjadi di setiap negara adalah cipta kondisi yang dibuat oleh sesuatu yang lebih besar, yang kemudian di setiap negara ini pasti akan berbeda-beda hasilnya. Berbeda-beda ininya. Impactnya beda-beda. Impact kan tergantung dari tujuan. Berbeda-beda temanya, berbeda-beda. Oh, jadi kita nih di program secara rinci maksudnya negara ini dimiskinkan, ini dibikin ribut. Ini kan bagian daripada sistem kapitalis, kan bagian daripada konsep daripada dominasi putih kan. Makanya dia selalu bermain di Asia, Asia, Afrika. Oh, jadi yang ribut yang berwarna semua kulitnya. Yang tatarannya di bawah mereka. Negara miskin dan berkembang. Jadi white supremacy sebenarnya ada nih. Ada, makanya di Amerika ada namanya White House. Oh, gedungnya orang-orang bukan putih. Setiap penamaan selalu ada namanya symbol of thought. Ya jadi kata orang cocokologi lah, apalah. Jadi semiotism, ya, semiotika ya. Hierographic. Nah, kalau di Indonesia berarti polanya lagi diapain di Indonesia nih? Jadi kalau misalnya ini adalah sebuah tatanan atau rencana dari yang lebih besar gitu kan. Ini Indonesia lagi mau diapain kalau menurut Bang Dharma? Ini kan berarti tadi yang lebih besar, berarti skup lagi lebih kecilnya nih. Ada semua lo disiapin ini. Agenda 2023, The Great Reset. Judul sama tuh. The Great Reset. Ini Indonesia Reset ya? Iya. Kok bisa sama ya? Indonesia Reset, The Great Reset. The Great Reset malah lagi banyak diomongin. Coba saya pikir ini sesuatu proses yang akan dialami dunia ketika semua orang udah ikutan teknologi. Nah, kenapa untung Ari berpikiran begitu? Karena mindmu sudah disetting seperti itu. Untuk kita pola berpikirannya gitu. Ya, makanya muncullah istilah apa? Suatu keniscayaan. Lu tahu, tapi lu cannot do anything, just follow it. Sekarang banyak yang kejadian seperti itu. Bukan kebanyakan, memang dari sekolah seperti itu. Teori, orang berpegang kepada teori, makanya milikilah logika empirik, logika rasional, dan logika spiritual untuk menyelesaikan masalah. Jadi dia satu garis lurus, inilah. Jangan cuman empirik. Kalau empirik, hal-hal yang menjadi mereka sembunyikan, you nggak tahu. Kalau rasional aja, lu hanya melihat apa yang mereka buat dalam realita hidup. Makanya ada, nah, logika spiritual, you bisa mengetahui kemana arahnya. Berarti cara berpikirnya masih holistik nih? Iya, harus holistik. Oke. Holistik berarti harus paham spiritual. Makanya kerja mereka adalah buat masalah. Masalah muncul kan kemarin nih. Ini konsep Chipcon. Muncul reaksi kan? Pasti muncul reaksi. Beri solusi. Nah, solusinya solusi murni atau solusi palsu? Penyembuhan murni atau palsu? Kemudian datanglah orang mengucapkan belasungkawa yang hanya untuk mengambil benefit berikutnya supaya mendapatkan simpati. Dari mana kita bisa tahu? Ya kita yang nggak lihat pun jadi tahu kan gitu. Gitu. Ini fenomena, Pak. Fenomena tidak ada ketulusan di dalam hidup ini. No freelance ya. Dan tidak ada ketulusan. Iya, itu kan berarti ketulusan juga ada transaksionalnya. Betul. Dapat pujian. Iya. Nah, kenapa manusia seperti ini jadinya? Ya karena tergiring oleh sistem. Oke. Sistem apa? Validasi. Iya. Jadi pengen punya value, tapi they have to pay. Makanya Wanipiro itu kan bukan tiba-tiba muncul Wanipiro di mana-mana. Jadi ada budaya ngonten juga kayak gitu ya. Ngonten berbagi gitu. Iya, ngapain? Validasi. Lihat loh situ. Itu sistem yang ditanamkan ya, dibentuk. Jadi terbentuk. Nah,
Tapi apa? Ada dampak istilahnya apa ya? Bukan karma ya. Kalau kayak lempar batu, lempar bola, transaksional, mental lagi bos. Ngerti nggak? Jadi dampak buruk, dampak baliknya akan ada lagi. Kayak bumerang efek. Nah itu maksud saya bumerang. Oke. Jadi bumerang. Ini psikologis seperti itu. Makanya tabur tuai. Ya kan itu bumerang efek. Gitu. Oh ini programnya. Udah ada semua mandatory vaksin for all age. Smart cities, drone, facial recognition, kamera. Ini tahun berapa dibuatnya nih? Mana ini? Ini sebelum COVID. Ini kan tuh facial recognition kan, ada drones, ada nih abolition of private property. Ini apa nih searchnya? Agenda 2030 kalau bisa di Google. Buka. Udah ada semua. Jadi kalau sekarang, kalau emang ini rencana besar ya? Besar. Rencana besar. Ya, itu namanya great reset kan? Ya. Sampai jiwamu dia riset. Iya, kalau menjadi rencana besar berarti sebenarnya seperti Indonesia ini, termasuk pemerintahannya, itu nggak sadar kalau kita main dalam permainan mereka gitu. Maksudnya, Sadar. Jadi sadar. Maksudnya ini ada pemain, ada yang dimainkan. Sadar. Saya udah ngomong dari kapan-kapan. Oke. Nggak ada yang mau. Yang sadar siapa yang jadi korban siapa? Siapa yang menikmati? Yang menikmati adalah yang jadi panitia. Seperti Bang Ari kan punya IO. IO bekerja kalau apa? Ada bohir, ada anggaran. Nah, kenapa mereka istilahnya sergap atau giat sekali atau bergairah menjalankan program itu? Kenapa? Karena anggarannya hanya boleh keluar kalau dia bikin kegiatan itu. Kalau nggak bakal keluar tuh anggaran. Ngerti ya? Oh, saya pernah dengar. Sampai konsep apa namanya terorisme aja itu ada anggarannya. Ada. Makanya dana intelijen tidak bisa diaudit. Spesial untuk operasi intelijen. Tidak boleh. Penggalangan aja itu nggak boleh diaudit. Penggalangan itu apa? Baik. Menggalang. Nggak boleh. Makanya, jadi semua ini adalah sebuah event. Jadi chipcon itu adalah event. Of course. Makanya perkawinan ada chipcon. Ada event organizer, ada duduk di depan, suruh siapin baju, itu kan event, bos. Jadi kayak kerusuhan kemarin itu event. Cek aja di kamus bahasa Inggris. Ngeri, makin jauh. Enggak, cek aja di kamus bahasa Inggris. Event itu suatu kegiatan. Oh iya, emang event itu kejadian ya gitu. Udah. Ya maksudnya event. Tidak ada satu event di dunia ini yang tidak pernah ada perencanaan. Jadinya kejadian kemarin itu ada organizernya. Pasti ada. Siapa bang kira-kira bang? Jangan tanya siapa, karena dunia intelijen adalah dunia yang pembuktian hukum selalu harus ada data empirik. Oh nggak bisa bukti jadi materialnya. Nah, nggak jadi masalah. Itulah kenapa ada sekolah yang hanya diajar mengenal data empirik. Nah, supaya tidak mampu menghadapi chipcon tadi. Orang intelijen, bukan orang intelijen ya, konsep intelijen. Nggak mampu melihat udang di balik batu. Jadi nggak bisa di-challenge bahwa ini ada. Nanti di sini buktinya apa gitu kan? Ya, nanti di sini akan ada orang-orang yang men-challenge. Oh, mana buktinya? Dia hanya main di situ. Kejahatan yang akan dia lakukan nggak akan dia buka bukunya. Dia nggak akan dia kasih buku pinternya. Paham ya? Nanti kan sudah kejadian, baru dia tulis ulang sesuai dengan yang diinginkan oleh penguasa, history, gitu kan? Jadi banyak kejadian-kejadian apa? Makanya selalu sekarang ada hoax, bantah, sengaja manusia diadu domba. Ini sistem tadi saya bilang kan, dari dulu kita diajarin homo homini, lupus, itu manusia menjadi serigala bagi manusia yang lain. Saya diajarin itu adalah hukum rimba, yang kuat yang menang. Jadi kayak kejadian-kejadian besar yang udah lewat itu baru terbuka kondisinya setelah udah lewat. Sudah lewat. Jadi kayak misalnya tapi versinya akan disesuaikan dengan keinginan. Fabrikasi sesuai keinginan sutradara. Iya dong. Oke. Jadi untuk tetap kita ada dalam kacamata
Oh, jadi udah kita kayak di brainwash. Ya. Seperti makanya kan istilah seperti kerbau yang dicuci hidungnya, coba cari sejarahnya dari mana. Makanya karena kita mengikuti sistem itu apa sih? Orang selalu menuduh saya ini orang cocokologi. Padahal orang nggak sadar bahwa setiap kata yang ditulis menunjukkan ada simbol of thought-nya. Ada simbol dari buah pemikir yang menulisnya. Sistem. Ya. Kenapa orang yang sudah terkunci dengan sistem itu menjadi tumpul spiritualnya? Karena sistem itu adalah shut down your soul to engineering mind. Oh, jadi udah menghamba kepada sistem. Yes. Makanya orang-orang yang mengikut sistem akan nggak mungkin, ini kan suatu keniscayaan, memang sudah 1+1=2 begitu. Memang sudah layaknya seperti itu gitu. Gitu ya. Nah, jadi intelligence sendiri itu memiliki makna. Makanya ketika kita mengucapkan intelligent, in itu information. Tellnya telling. Li-nya lie. To ongoing event. Telling lie, ongoing event. Itu intel telegram udah, jadi jangan bagi yang nggak nyampe itu tapi memang setiap itu begitu. Makanya Intel akan selalu memainkan itu melalui tahapan-tahapan apa? Buat perencanaan, kumpulkan data, data diolah, terus kemudian menjadi produk intelligent. Kan nggak semua rencana bisa berjalan lancar nih. Ya, iya. Bahkan ada juga gini, rencana yang dijalankan itu kadang meleset. Makanya kan ada istilah try and error. Ya. Ada istilah simulasi. Seperti COVID kemarin kan simulasinya tahun 2015. Oh, akhirnya jalan beneran kan gitu. Jalan beneran. Nah, jadi perangkat-perangkat sarana dan prasarananya udah siapin, aturan mainnya siapin. Kalau ini kemarin simulasi. Ini simulasi. Baru simulasi. Jadi akan ada yang lebih besar. Yang mana nih? Ini kejadian ini. Kerusuhan saya pikir yang COVID. Ini akan ada kejadian lagi. Tapi ini berarti kan kalau dari obrolan kita ini by design. By design. Ini ada yang bermain. Enggak, by design. Jadi pahami ya supaya orang tidak salah mengerti ya. Yang disebut by design ini ada proses panjang. Contoh, letupan ucapan kebijakan daripada menteri. PPN naik 12%. Baru menjabat beliau. Terus kemudian orang kayak emosi. Apa namanya itu? PSN. Pagar laut. Ya. Diiniin nggak diselesain. Ya, terus kemudian udah perintah presiden, bla bla bla. Terus apa lagi? Tanah. Jamin negara. Ya. Terus rekening di blok. Apa tuh? LPG 3 kg. Harus menggunakan NPWP. Terus. Apakah mereka berhenti? Tidak. Nyatanya apa? Sebelum atau setelah demo kemarin, Menteri Bahlil mengatakan harus menggunakan NPWP. Jadi seperti apa mereka mempersiapkan, seperti apa reaksinya, lalu bagaimana cara mengunci dalam bentuk undang-undang. Gitu. Jadi saya ingin kita paham. Ya, semua apa sih politik, apa sih sosial? Politik itu apa sih? Politik bicara tentang kekuasaan lokal atau global. Atau kemarin mungkin nggak Bang, misalnya gini, memang direncanakan atau juga mungkin Abang saya lihat masih pengen ke situnya aja, nggak mau ngebuka kepada masyarakat apa konsepnya. Iya. Jadi gini, bicara politik, emang politik harus ada nggak sih di dunia? Ya, kalau nggak ada peraturan. Siapa yang menolorkan politik? Sesuai dengan teorinya
Aristoteles. Politik untuk kebaikan bersama. Faktanya kepentingan yang mana? Itu kan teori klasik. Dibuat pahami itu gitu, supaya untuk mengatur apa. Nah, tetapi sistem kapitalis menggiring politik kepada untuk kapital itu. Sehingga orang-orang yang dianggap tidak mampu digeser, nggak boleh hidup, kira-kira begitu. Gitu. Jadi, nah, sehingga sejatinya seorang pemimpin menjadi tidak lagi terlihat. Pemimpin itu harus berlaku sebagai seorang bapak. Nggak ada satu anaknya pun yang boleh menderita. Gitu loh. Tapi apa yang terjadi? Hanya ngelus-ngelus orang yang berhasil mengumpulkan modal. Padahal proses mengumpulkan modal ditelusuri nggak? Ini nggak? Apa namanya? Ini kan hak-hak orang lain yang termarginal yang dianggap tidak punya modal ini. Yang mau modal ini sebenarnya hak-hak mereka dirampok. Sehingga ada istilah sistem korup. Ya memang korup. Bagaimana nggak korup kok? Ya memang korup inilah yang kemudian membuat rakyat bereaksi. Tapi kan kenapa mereka korup? Ya sistem kapitalis, bos. Iya, yang membuat yang membuat mereka bisa melakukan itu kan dari sistem ini kan. Sistem yang membuat. Gitu. Jadi memang sistem korup itu didesain oleh yang ibarat quote unquote yang lebih besar. Korup itu suatu konsekuensi logis. Jadi setiap negara, misalnya gini, ini ada yang mendesain konflik tiap negara nih jauh lebih besar misalnya. Misalnya tadi Bang bilang elit nih. Setiap negara ini memang didesain untuk setiap pemerintahan itu korup. Bukan didesain untuk korup. Jadi begini. Mereka itu mengatur sesuai dengan kayak di Denmark nih ya. Mereka sudah melek. Nah, Indonesia cocoknya begini nih, kasih yang begini gitu kira-kira. Indonesia ada perlawanan nggak selama ini? Ya kan kita ya kayaknya ngikutin aja semua. Ya udah. Ya kalau ngikutin paling gampang. Nah, kenapa mereka main? Kenapa mereka main dengan negara berkembang dan miskin? Ini negara berkembang miskin, umpannya paling enak apa? Duit itu udah. Ya karena negara-negara. Nah, dengan itu makanya apa? Permainan belakang layar. Kenapa nggak ada industri di Indonesia yang membuat orang bisa berkembang, rakyat bisa bekerja? Karena ada kebijakan permainan di belakang layar untuk tidak membuat kebijakan supaya kemampuan anak bangsa untuk mengembangkan industri jalan, sehingga kita bisa makmur dan kita bisa mungkin ekspor. Kalau kita lihat berita ya teman-teman semua, kebanyakan konflik sosial itu emang ada di negara-negara berkembang dan miskin. Asia, India, Afrika. Gak pernah kayak di negara Eropa. Memang ditekan aja gitu loh. Ya ditakar tuh gitu. Makanya lihat ya, kurs itu kan. Kurs lu dibawa aja, jangan pernah. Jadi konflik juga didesain kan? Iya dong. Nah, kurs aja didesain kok. Market didesain. Berarti ini jadi setiap negara tuh udah kayak papan catur dong misalnya. Iya, makanya ada permainan. Ini ribut sama ini konflik dalam negeri. Iya. Di Timur Tengah ribut terus aja gitu. Jadi kalau di dalam ini hanya berebut kepentingan untuk mendapatkan penunjukan dari. Jadi gua nih yang megang sekarang apa istilahnya? Kepemimpinan premannya lah ya. Itu kira-kira. Makanya kebijakan ugal-ugalan, brutal. Saya pikir tadinya misalnya pun Bang Dharma bilang begitu, ternyata rencananya nggak mulus karena ada penolakan. Katanya penolakannya juga termasuk desain. Menurut kalau Bang Dharma, penolakannya termasuk desain apa itu di luar rencana? Kalau penolakan mengenai itu konsekuensi logis. Masih ditolak. Cuman harus kita cerdas melihatnya. Momen itu menjadi batu loncatan untuk langkah berikutnya. Nah, tinggal rakyat yang sadar jangan kehilangan momen. Momen apa? Momen great reset untuk perbaikan Indonesia. Itu. Jadi ini sama-sama lihat peluang nih. Nah, sekarang manfaatkan peluang yang bagus ini untuk bangsa Indonesia, untuk rakyat Indonesia, untuk menuntut
keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan apa? Kembali menjalankan Pancasila di dalam undang-undang. Jangan hanya di dalam pembukaannya ada, tapi isi undang-undangnya adalah undang-undang yang kapitalis atau liberalis, bahkan lebih jahat daripada itu. Seharusnya kita menjalankan sistem apa? Social welfare justice. Sosial tapi welfare justice. Tapi kayaknya itu terlalu ideal kalau dari obrolan Bang Dharma, kayaknya untuk mencapai posisi ini, keidealan seperti ini kayaknya nggak mungkin. Jadi terimalah konsekuensi itu. Jangan kita berteriak-teriak. Percuma gitu loh. Kalau hanya sampai hanya main tipis-tipis atau main hanya di atas permukaan, ya persoalan sumber akar masalahnya belum selesai loh ini. Ini kan baru di atas permukaan aja. Makanya kan ada yang mengatakan kalau sampai seminggu dari sini atau 5 hari dari ini tidak begini, nah ini ada apa nih? Tetapi kenapa saya bilang tetap ada by design? Tadi urutan tadi, kejadian demi kejadian, momen setelah tanggal 17, mikir kita kok nggak merdeka. Terus kemudian siapa yang menentukan? Yuk tanggal 25 yuk. Emang nggak ada perencanaan? Ayo tanggal 25 yuk. Udah itu, 28 lagi yuk. Ini kan perencanaan, Bos. Ya emang uniknya untuk kejadian kali ini nggak ketahuan siapa tokohnya. Ya, nggak ketahuan tokohnya siapa gitu. Bukan nggak ketahuan. Atau memang tanpa tokoh. Nah, terlihat seperti organik. Gitu. Jadi ternyata kan kalau dulu misalnya reformasi ada Amin Rais. Tadi saya sudah buka yang intelijen itu apa? Information, telling lie, ongoing event. Jadi makanya jangan berharap ada profil. Ya, karena apa? Kalau mau itu dikerjakan, siapa ininya? Ya harus melalui penegakan hukum. Nah, penegakan hukum kalau ini perangkat ini adalah bagian daripada mereka, maka hukum itu tidak akan berpihak bukan kepada kebenaran. Makanya kita lihat di mana-mana. Hati kita sudah mengatakan ini tidak benar. Tahu-tahu hukum karena rakyat. Siapa yang mengendalikan? Ya dia akan memainkan Lagi terjadi di mana-mana itu. Ayat-ayat. Ya udah. Jadi nggak usah inilah. Makanya mari kita sama-sama kompak bangun negara ini dengan baik. Karena apa? Semua sudah ada agendanya. Nih, karena ini nggak pernah ada yang mempersoalkan nih. Ini lebih parah lagi. Apa nih? Identity digital. Ini penjara. Orang mau demo, dilihat gambarnya, ada di media sosial, dikunci aksesnya. Oh jadi payment ID. Inilah kenapa di belakang huruf COVID ada ID. Apa tuh? Identity digital. Waduh. Jadi payment ID? Ya ini proses dari sini, ini pintu masuk menuju ke sini. Digital identity, oke kita lihat financial services di dunia digital kita memang juga perbankan kita ada di sini. Semua, tinggal yang itu yang belum, yang paling atas. Healthcare juga udah bang. Belum, ke badan. Dia butuh di badan, digital. Loh, sekarang kalau pakai jam digital ketahuan itu, ya, itu kita. Itu kan baru justru ukuran doang ya. Itu baru mempengaruhi, justru mempengaruhi kesehatan. Dia ngerekam. Oh ini punya siapa? Punya Ari Untung, masuk data. Ini kan mencuri data secara tidak sadar. Oh, paham ya? Ya. Nah, terus kemudian sosial platform, e-commerce. Ini tujuannya apa? Untuk hacking your genetic, hacking your cell, semua datamu. Ini hak asasi hidup dan mati kita kok ditentukan sama sistem. Ini semua yang dapat. Ini sistem ini untuk apa dijalankan di negara kita? Coba ini ada nggak sih di kita katanya punya politik bebas aktif. Di mana kebebasan kita untuk mandiri? Coba, apakah ini bukan intervensi asing nih? Ayo kita bicara aja. Terus yang di dalam cawe-cawe apa? Rebutan, gua dong yang jalanin proyek ini, gua dong yang jalanin proyek ini. Paham ya? Iya. Tinggal kuat-kuatan ini aja. You melihat, wah ini kalau gue yang megang, waduh gue bisa hidup dalam kenikmatan. Kita berantem nih. Jadi ribut sendiri. Ya kita ribut sendiri. Coba kalau emang ini ada,
ini program digital identity. Ada. Berarti ada di sini dong. Loh, ini yang sudah dibilang oleh BI terus belum. Masa iya kita mau begini-begini? Enggak lah. Ini program CDBC, Central Bank Digital Currency. Ini program New World Order, One World Government. Ini program One World Currency. Ini gabung. Semua didigitalisasi, air didigitalisasi, nanti makanan ini segala macam. Ini force vaksin ini apa tujuannya? Ya untuk memasukkan tadi ke dalam tubuh, karena yang paling susah adalah manusia. Karena apa? Dia punya hak tolak. Tapi sampai kapan Bang ini program-program ini dijalanin kita cuma jadi korban doang? Sampai dan. Kalau kita tidak menolak dan tidak bersuara. Ya. Kesadaran adalah kunci. Persatuan adalah kekuatan, dan suaramu adalah kompas moral. Kita tahunya bahwa kita udah keluar dan selamat dari ini apa? Kalau emang kalau ini kan berarti rencananya jangka mau ditanya kita sudah tahu keluar. Kita belum. Kita masih di dalam kan sekarang? Kok pertanyaannya itu? Oh, ini lagi dikerjain kok. Iya, maksudnya kita kan perlu ada goalsnya. Tanya Pak Prabowo, ini nggak yang dikerjain? Udah selesai. Udahlah. Guys, terlalu kolom komen guys. Nggak, termasuk siapa tuh? Yang dikerjain AHY, yang dikerjain siapa? Nusron, semuanya ada di sini. Udah. Jadi program pemerintah nggak ada yang keluar dari sini? Yang dikerjain Sri Mulyani, semuanya ada di sini. Ada kaitannya nggak dengan Cortex? Cortex nanti terhubung dengan Payment ID. Coba kita breakdown. Makanya apa? Beliau tidak peduli lagi dengan gendutnya kabinet. Kenapa? Supaya orang bingung. Sebenarnya apa yang dikerjain? Gimana orang nggak marah, nggak jealous gitu ya? Misalnya, udah jabatannya ini dikasih komisaris, ini kayak nggak ada orang lain. Rakyat gimana? Dualisme jabatan. Ya, terus di samping itu mereka-mereka yang sudah memiliki peluang dan kesempatan untuk mengeruk kekayaan, flexing. Padahal kalau misalnya mobil, punya rumah 10, dilepas 3 atau lepas 5, sumbang kepada negara. Tapi beneran negara bener untuk mengelolanya nggak? Ngerti nggak? Nggak akan ada kesusahan. Nah kalau sekarang nih Bang, sebenarnya berarti ancaman terbesar di Indonesia jadi di apa? Jadi ibaratnya kalau sekarang kan pelaksanaan ancaman terbesar apanya? Iya, ini kan semua yang dijalankan ini. Oke. Bagi Bang Dharma ini adalah sebuah rencana besar yang kemudian suntikan atau dijalankan, diimplementasikan oleh pemerintahan kita sesuai dengan ini semua ini semua ada di RPJP. Iya. RPJP kan bahasanya Indonesia kan RPJP, rencana pembangunan jangka panjang. Siapa yang membagi tugas ini? Ada suatu badan. Ya. Yaitu Badan Pembangunan Nasional. Makanya di setiap daerah ada namanya Bapeda. Ya. Tapi memang begitu kan sistemnya. Nah, itu dia. Tapi memang begitu, ya sudah, ikutin aja sistem. Berarti kita udah masuk dalam pola nih maksudnya. Sudah. Kan tadi saya bilang sistem adalah sound, gitu. Shut down your soul. Makanya orang udah nggak kritis kan. Shut down your soul to engineering mind. Itu sistem. Apa hal terburuk yang bisa terjadi kalau udah semua diturutin? Ini dijalanin nih semua nih. Apa yang terjadi? Slave. Kita nanti yang tadi nih human enslavement. Iya. Oh ini. Ini juga ya human enslavement. Ini kan dia punya. Jadi kita nanti, saya kasih ingat ya, makan bergizi gratis. Ujung-ujungnya nanti apa? You nggak punya uang, saya nggak punya lagi, nggak bisa makan. Kita akan berada di dalam antrean panjang untuk menerima makanan gratis. Bayangkan itu. Semua permainan intelijen harus punya kemampuan imajinasi. Supaya jangan ada hidup dalam dunia matrix. Oh, jadi ujungnya tuh ini kan produk siapa? Produk dari DPR nih. Yang dilaksanakan buru-buru tahun 2023. Ya, di-endorse oleh
Kemenkes. Ini program siapa? Siapa yang tanda tangan di sini? Yang akan menyiksa kita. Yang akan menyiksa kita nanti nih. Jadi mereka nanti akan menekan dengan peraturan yang sudah mereka siapkan. Itulah peraturan-peraturan itu yang akan membuat masyarakat atau rakyat atau kita semua itu akan merasa menderita, tertekan dan sebagainya. Akhirnya nanti kita mati berdiri. Itu. Bayangkan, kasihan itu. Ya, sadar nggak kalau fenomena ojol juga adalah bagian daripada sistem, permainan sistem. Sehingga residunya jadi ojol. Bagaimana maksudnya, Bang? Kayak kemarin kejadian itu? Bukan kayak kemarin, Mas. Kemarin kejadian itu residu di mana ojol jadi banyak kan? Kenapa dia banyak? Karena nggak ada pekerjaan, nggak ada lapangan pekerjaan, nggak ada pilihan. Apakah ini tidak disetting oleh global? Ini disetting. Munculnya ojol dengan aplikasinya di masa mana? Oke, kalau ngomongin ojol misalnya. Enggak. Saya mau kasih pemahaman dulu, Pak. Ya, supaya apa? Jangan ojol apaan sih? Bukan pekerjaan. Maksudnya gini, apa yang dibilang Bang Dharma ini, dulu banyak ojek, sekarang jadinya ojol. Ojol karena aplikasi. Karena aplikasi. Okay. Dulu banyak warung, sekarang jadinya minimarket. Terus usaha-usaha UMKM warung-warung mati. Gitu kan? Ya. Terus ada lagi yang ini kan, belanja online. Dulu pasar-pasar, sekarang belanja online. Jadi kayak ada semacam sentralisasi kontrol. Duit lu keluar, belanja jam berapa, yang dimakan apa, ditransfer dari rekening mana, posisinya di mana dan sebagainya. Jadi penjualan pasarnya dikontrol sama pemilik aplikasi, pemilik sistem. Ya. Transportasi itu yang ngontrol juga ada pemilik. Ya. Jadi nanti kemana, masuk di hotel mana, kamar berapa. Jadi sih apa yang terjadinya itu di-digitalize semuanya. Yes, ini tadi. Yang tadi gambar digital. Jadi nanti ada pembatasan. Oh yang ini, nggak boleh pergi. Nggak terlalu perlu kok. Aksesnya mereka yang pegang. Mampus gak? Nah kemudian di ujung nanti berarti kan kalau human enslavement itu kan berarti kan total control. Yeah. Yang ngontrol, yang nge-slave, yang dikontrol. Iya. Ya yang orang bilang kelompok 1% itu. Misalnya semua di digital entity adalah sesuatu hal yang kita mau nggak mau harus pakai. Dipaksa pakai ya. Karena kita butuh. Iya. Kita butuh karena tidak ada sistem lain. Iya, maksudnya untuk bisa menjalankan. Misalnya gini, kayak kemarin waktu zaman COVID, kita harus vaksin kalau mau berangkat. Ya. Jadi pemaksaan dengan menggunakan syarat. Jadi karena kita butuh berangkat, ya kita vaksin. Ya. Jadi mereka bermain di situ. Kebutuhan diberikan. Contoh dulu, orang bebas pengen ke mall apa segala macam, tiba-tiba cek dikurung di rumah. Lama-lama bosen. Akhirnya mulai dikasih pilihan. Mau ke sana? Vaksin dulu dong gitu. Oh, jadi dia bermain dengan permainan administrasi ini penjajahan loh. Kalau saya rasa gini Bang, memang idenya hebat. Ya idenya ya hebat untuk mereka. Untuk total kontrol ini. Untuk mereka hebat, jangan untuk kita. Iya. Gadget, kecerdasan buatan, yang cerdas dia bukan kita on. Iya, kita kalau sama AI, kita lagi nyumbang data sebenarnya kan? Iya, dia itu kan mencuri data untuk mereka recycling, daur ulang untuk menjadi informasi baru. Makanya nanti akan muncul namanya kebenaran baru. Yang nggak kayak mereka dibilang hoax. Iya, maksudnya sekarang kan standar kebenaran ada di TikTok nih. Jadi standar kebenaran tergantung suara terbanyak. Nih, yang tanda tangan kan? Siapa? Oh. Ya nanti teman-teman yang merasa keberatan atau nggak sepaham, monggo silakan tulis di kolom komen dan Bang Dharma siap untuk berdiskusi mengenai itu ya. Tapi kalau saya ngerasa memang ini kan kayaknya sesuatu yang humongous ya, ibaratnya great design untuk menuju the great reset tadi ini. Tapi nggak semudah itu juga, karena masih banyak manusia yang berpikir menurut saya. Ya, cuman kita harus tahu, jangan ngegampangin juga. Iya. Tapi kalau manusia berpikir tapi tidak berbuat, buat apa? Selama ini kita dibikin berpikir tapi tidak berbuat. Akhirnya apa yang terjadi? NATO.
Bahasa Jawanya apa? No exit only. Bahasa Jawanya apa? Omong-omong. Oh. Nyampe aja ke situ. Enggak. Iya kan? Ya. Semua orang jago berteori. Ya. Tapi nggak ada tindakan. Iman juga sama. Katanya beriman. Tapi begitu masuk kepada krisis perut, takut. Imannya hilang. Kuasa Tuhannya sudah lupa. Sudah tidak diimani lagi. Kuasa sistem ya. Sistem. Makanya ini sebenarnya apa? Adalah cara orang pancingan keserakahan untuk membuat menyembah berhala. Sadar nggak? Iya, menyembah kepada sistem jatuhnya kan. Ya uang. Caranya pancingannya dia punya apa namanya? Umpannya uang. Nah, dibuatlah greedy. Kenapa dia greedy? Karena ingin validasi untuk terlihat lebih hebat dari yang lain. Betul? Iya, biar kita lebih mulia dibanding yang lain. Iya, udah itu kan mulia menurut sistem. Menurut mindset yang menurut standar yang dibangun oleh sistem gitu kan. Iya, mindset kan. Gitu. Orang disuruh bilang apa? Perubahan mindset. Breakthrough, keluar dari comfort zone. Tetapi rasa ketakutan untuk keluar tidak bisa. Makanya tadi bilang, kita kan nggak bisa ngapa-ngapain kalau nggak ngikutin itu. Saya berpesan, jangan kita memperkuat sistem yang sedang mereka rancang. Kalau mau tidak terjadi. Jangan ikuti sistem itu. Mulailah gunakan uang, tetap pertahankan uang kertas, uang cash, dan simpan emas atau perak supaya nanti kita bisa. Lah kan uang kertas juga sistem juga tuh. Iya, artinya kita berbicara, kita manfaatkan nilainya yang ada, berapa harganya, itu sistem. Tapi kita nggak bisa dikontrol. You beli apa, paham ya? Tapi kalau sekarang sih saya rasa PR mereka juga masih banyak, Bang. PR mereka juga nggak mudah. 2030, waduh. Kan itu 2030 kepengenan mereka tuh. Tapi kan belum tentu bisa terlaksana kan. Kalau sudah dikeluarkan dalam aturan pemerintah mau bilang apa? Kan banyak kok anak. Enggak, pemerintah yang jalankan ini. Anak Gen Z sekarang kan kritis. Anak Gen Z itu masuk di dalam sistem juga. Agenda mereka kok. Makanya kenapa Gen Z itu mereka yang bikin. You tahu Gen Z dari mana? Ya mereka yang bikin. Oh, istilahnya itu. Iya. Strawberry Gen. Untuk menarik manusia ciptaan Tuhan dari gen fitrah menuju kepada gen anjur-anjuran. Jadi orang di folder-folder. Jangan bangga punya pengetahuan itu. Pengetahuan itu hanya menjadi informasi yang dibuat oleh mereka. Makanya disebut information in di dalam, form dibentuk oleh orang dalam. Wah, jadi bang nih. Loh, emang itu. Makanya punyalah logika spiritual supaya hal-hal yang tersembunyi itu yang namanya apa? Kenapa ada sandi? Kenapa bang? Itu kan simbol. Milikilah kemampuan untuk memecahkan sandi mereka. Itu sandinya mereka. Mereka bekerja secara simbol. Dengan bahasa. Ini pasti ada simbolnya. Untung mau tahu. Yang bikin ide ini siapa? Ari Untung. Terkandung maksud yang tahu you. Ketika kita punya kemampuan, you mau mengulik orang, tetapi jangan gue disalahin apa yang gue ulik kan kira-kira. Iya udah. Kira-kira begitu. Kan kita mau tahu ya. Iya. Nah, yang ngomong Benar lagi kan? Ya, ini kan maksudnya untuk apa hiding dari nyaman. Gitu kan. Wah, jadi malah ngeri ya kalau sekarang. Berarti kita nggak mereveal siapa yang sutradaranya. Sekarang saya mau tanya, kenapa pemerintah menjalankan program BIAN? Program BIAS. BIAN bulan imunisasi anak nasional. Sekarang bulan imunisasi anak sekolah. Untuk apa? Ada sekarang anak sekolah? Banyak sekali. Apa tujuannya? Ini programnya mereka. Lihat aja kenapa Budi Gunadi Sadikin datang bawa Bill Gates. Jelas-jelas antek asing. Pak Budinya ini? Iya. Kemarin kan baru ramai kalau nggak salah yang. Nggak usah kalau ramai. Sekarang dia hilang. Hilang kenapa?
Ya, ngilang aja. Ada kok ya Pak Menteri, namanya menteri pasti ada lah. Ya ada, tapi sementara apa? Tiarap. Itu. Ya, saya akan selalu tandain itu. Kenapa? Ini nyangkut jiwa, nyawa generasi penerus. Apa enggak gempor semua nanti? Kalau gempor semua apa? Enggak usah pakai perang. Udah terjajah. Ya terjajah. Buktinya apa? Kalau enggak boleh sekolah. Coba. Berarti kan antara apa yang dikerjakan oleh Kemendikbud, apa yang dikerjakan oleh Kemenkes, apa yang dikerjakan oleh misalnya BPN, sistem digital, apa yang dikerjakan oleh Sri Mulyani seperti Cortex, apa yang dikerjakan oleh bla bla bla, semua inline. Makanya kita nanti dipaksa pakai namanya aplikasi Satu Sehat. Kalau di luar disebut One Health. Jadi begitu masuk di medis ini, langsung datanya terrestore. Hari ini periksa gigi, hari ini dia begini. Darahnya O. Darah O itu udah ketahuan karakternya begini. Makanannya ini. Kalau dikasih ini, dia bagaimana? Oh, jadi di masa yang akan datang, data yang akan menjadi makanya mining. Data adalah mining. Dan satu lagi, apa? Air. Kenapa air? Ya tadi, rationing water. Itu makanya juga program. Sudah coba menguasai. Ya, ini kalau kita dengar dari awal teman-teman, kita nggak merujuk kepada konflik politiknya siapa dengan siapa, tapi the whole is the drama, gitu. Supaya apa? Supaya kita jangan apa ya? Jangan hilang fokus. Jangan hanya melihat dalam sudut yang sempit. Kita harus melihat dalam sudut yang lebih luas untuk keselamatan bangsa dan negara. Sekali lagi, fenomena munculnya ojol karena mereka yang sudah S1, yang S2 banyak, tidak punya peluang lagi. Frustrasi, nyari makan susah. Apakah ini terus dipajekin lagi? Dipajekin lewat aplikasi. Mereka berpeluh keringat malam hari. Di mana kehadiran pemerintah? Ayo kita koreksi ke sana. Kenapa bangsa yang kaya, negara yang sumber dayanya ini begitu? Mereka kan kerjanya pendistribusian sumber daya. Tidak kita kelola dengan baik. Kok rakyat susah? Di mana masalahnya? Kalau enggak, kenapa di Denmark, Norwegia aman? Ya karena betul-betul mereka sudah. Padahal mereka negara yang bukan banyak membicarakan agama. Tapi tahu bahwa sebenarnya yang menentukan ini adalah kompas batin kita, kompas moral kita. Ya, jadi masa iya enak pakai rumah bagus di sekelilingnya banyak ini, banyak yang menderita. Malu dong kita. Kita aja jangan bicara moral dalam bentuk teori aja. Mulai praktekkan. Coba orang-orang kaya di Indonesia yang punya pesawat, jual pesawatmu. Ya, ya kita jangan ngomong teori lah. Kalau namanya begini, lalu mereka yang naik pesawat itu yang bakar ininya, dia naik pesawat. Orang lihat aja kan sebenarnya udah terbakar nih. Dari mana dapat pesawat itu? Hasil kerja kita hitung aja. Bagaimana cara mendapatkannya? Jadi tidak ada uang mereka yang tidak kotor. Tapi kalau tidak berkuasa, maka orang-orang kecil yang disebut kena manelon. Malandri. Ya. Paham ya? Jadi di setiap yang ada di government pasti uangnya kotor. Pasti kotor. Pasti kotor. Karena karena yang dipermainkan adalah kebijakan. Kebijakan yang ada udang di balik batunya. Itulah yang disebut dengan korupsi kebijakan. Korupsi kebijakan hanya bisa dilakukan apabila Anda memegang kuasa. Jadi setiap proyek yang dijalankan pasti ada hengki-pengki. Makanya pasti ada hengki-pengki. Pasti ada hengki-pengki. Kenapa? Makanya kenapa orang setiap pengen jadi kepala daerah, bahkan presiden sekalipun, yang dibicarakan adalah program. Karena program akan berhubungan dengan hitungan angka. Dan angka ini berkaitan dengan materi.
Dan itulah yang jadi pundi-pundinya nanti. Itu yang jadi pundi-pundinya. Kalau enggak, ngapain repot-repot? Ya. Iya. Jadi kalau kita tidak punya hati yang sungguh-sungguh untuk bangsa, makanya kenapa raja-raja dulu seperti misalnya Nastiti, Wastu Kencana itu bisa long lasting, karena dia harus punya, dia harus dulu menjadi pandito, dia harus punya spiritual yang tinggi, sehingga dia hidup, dia tahu kapan dia berhenti, dia tahu kapan dia harus muncul. Tidak seperti sekarang, maksain diri muncul, belum waktunya. Dia muncul bukan karena alam menghendaki, bukan karena rakyat menghendaki. Nah, dipaksakan. Ya, dipaksakan. Ya, karena sistem diatur untuk memungkinkan, kan gitu. Dan hal sistem udah ngatur misalnya, tetapi semua bisa di riset. Waduh, ini rencana jangka panjang ya teman-teman semuanya ya. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan ini jangan sampai kejadian sih sebenarnya. Tapi ini kan sesuatu yang sudah diamati oleh Bang Dharma. Teman-teman boleh setuju, boleh enggak, monggo silahkan tulis di kolom komen ya. Bisa kita buka kolom kesempatan untuk berdiskusi ya. Dan di sini data-datanya dibawa juga sama Bang Dharma. Jadi teman-teman bisa cross check juga di dunia digital. Sekarang aksesnya gampang ya. Dan kalau kita lihat apa yang kita bicarakan ini, kalau terasa begitu rumit, ya udah kalau gitu kita nggak usah ya udahlah. Ribut banget kita jadi ngikutin ya. Justru yang diinginkan kayak gitu ya, biar kita nyerah begitu ya, maksudnya. Memang itu. Kalau orang sudah ada dalam depres yang tinggi, akhirnya bluder, butek. Gitu. Itu yang diharapkan. Karena orang bluder sama butek, itu yang paling gampang diperbudak. Oh, justru mau tujuannya itu. Tujuannya udah terlalu complicated untuk men-trace kemana siapa yang salah seperti apa. Udahlah. Malas ribet adalah justru tujuan orangnya untuk menjadi slave-nya. Belum lagi yang gampangnya orang ngamuk. Sadar nggak? Apakah efek kemarin di jab ini bisa merubah perilaku tak terkendali? Kurang paham saya kalau gitu. Ini pertanyaan. Pertanyaannya. Oke. Ya, pertanyaan. Biar teman-teman semua mikir dan juga merasakan sehari-hari. Tapi ada satu ungkapan yang luar biasa dulu saya pernah dengar dari Ibnu Battuta ya. Jika sebuah negara menaikkan pajak begitu tinggi, tinggal menunggu kehancurannya. Apakah ini benar akan terjadi atau enggak? Tapi kan itu sebuah sistem juga kan. Pajak juga bagian dari sistem juga. Pajak bagian dari sistem, tapi filosofinya adalah keadilan, transparansi, terjangkau, dan untuk memberdayakan rakyat. Jadi semua ditujukan, ibarat ini adalah zakat dari orang kaya ke orang miskin. Kalau kembali ke masyarakat gak ada masalah gitu kan? Persoalannya tadi keadilan, adil nggak? Transparansi, transparan nggak? Terjangkau nggak? Terjangkaunya apa? Pastikan rakyat sudah punya kemampuan bayar baru lu minta. Paham ya? Jadi bukan, ini namanya sistem dajjal. Udah tahu nggak punya dipaksa. Mencret bos. Betul nggak? Iya benar. Mencret. Mereka yang udah kelebihan muntah. Yang udah kelebihan nggak kena pajak malah. Muntah. Yang muntah karena yang mencret tadi udah nggak tahan. Iya. Ya. Karena akhirnya dia mencretin juga. Itu. Gak tahu lagi buat apa, akhirnya baru beli macam-macam kan? Jadi seperti itu. Yang satu misalnya jamnya begini, jam ini bisa kasih makan satu RW. 11 miliar misalnya kan gitu kan. Karena kebanyakan duit akhirnya. Gimana coba? Jadi bukan kita nggak kaya negara ini. Cuman mismanagement. Kita sudah menuju, kalau tidak ditata dengan baik, kita menuju ke failed state. Negara gagal. Dan kalau IHR, amandemen IHR yang sudah ditandatangani tanggal 19 Juli yang lalu tidak dicabut, tidak ditolak, maka Indonesia gagal menjadi NKRI. Sebagaimana yang telah diamanatkan atau diberikan oleh raja-raja Nusantara. Walaupun dibantah sama Menteri Kesehatan itu tuh. Ya, itu urusan dia. Karena dia juga hanya pegawai. Ya, dia juga hanya boneka. Dia ngomong begitu ya dia harus menjalankan agenda bohirnya, agenda yang nyuruh. Kenapa dia ngotot tetap menjadi Menteri Kesehatan? Capek atau ada untung?
Orang kalau memang kerja beneran capek bos. Ya. Kalau nggak ada untung, kenapa dia mau? Kenapa Bu Sri Mulyani masih lanjut terus? Menteri apa? Keuangan. Hampir dari mulai SBY 5 kali. Kenapa? Dulu sudah kabur, diselamatkan World Bank. Dipanggil lagi sama Presiden ke-7. Kalau cuma majekin orang mah gampang, nggak usah sekolah, nggak usah jadi menteri. Masa menteri hanya menyampaikan, gue pengen ini, pengen ini, pengen ini, pengen ini. Buat siapa uangnya? Intinya kalau kembali kepada masyarakat, dia masyarakat nggak marah ya. Itu teori. Ya. Inti, semua teori. Praktek itu yang saya bilang, makanya Dasein dan Dasolen itu Dasolen diatur oleh intelijen. Makanya orang yang intelektual itu kalah sama yang intelijen. Karena intelijen itu tadi saya bilang, information telling lie to engineer mind. Nah, sementara orang intelektual hanya berkutat-katit di mind. NATO. Karena ini mereka dikuasai sistem, makanya spiritualnya nggak jalan. Karena sudah di shutdown oleh yang namanya sistem tadi. Guys, kalau kita dengar obrolan kita sekarang ini, kayaknya yang bisa nyelesain cuma yang maha kuasa aja ya. Jadi kita udah yang beragama silakan kembali ke agamanya masing-masing, percaya sama Tuhan lagi. Enggak, kompak. Ya, yang maha kuasa sudah memberikan sense kepada kita untuk bersatu. Persoalannya kita tidak mau bersatu. Ya, karena memang ada konsep pengklasteran, pecah belah, ya. Lalu kuasai. Divide et impera. Pecah belah, kuasain, adu ini dengan ini, rakyat dengan aparat, rakyat dengan etnis, dan rakyat dengan elit. Agama dengan agama? Ya itu bagian. Itu jadi nggak bersatu gitu ya. Itu namanya strategi pecah belah lalu kuasai. Hanya intelijen yang bisa mainkan itu. Kenapa Intel ada di semua negara di dunia? Siapa yang membuat teori ini? Siapa yang punya ide ini? Kembali ke sana, biar paham. Oh, ternyata dari dulu kita sudah dikondisikan. Pak Ari juga suka kondisikan sesuatu. Ya. Nanti saya kondisikan, tenang aja. Kan? Nah, sebenarnya kita dalam bentuk kecil, rumah tangga, persahabatan, semua chipcon ya. Tinggal bagaimana memainkannya supaya chipconnya nggak ketahuan sehingga mereka kena prank. Berarti sekarang ini teman-teman yang viral kemarin kita semua kena chipcon. Apapun bentuknya ya. Apapun bentuknya. Jadi memang ada yang fokus ke sini. Saya nggak mau fokus ke situ. Saya pengen membuka lebih ini. Biarkanlah bagian-bagian orang yang wah ini itu silahkan. Ya karena memang ada yang jangka pendek, ada yang jangka panjang. Siap Bang, ibaratnya kalau sekarang mungkin ada yang sependapat, ada yang enggak, udah pasti itu hal yang biasa. Dan kita akan buka kesempatan itu. Memang dibuat seperti itu. Benar. Makanya papan catur ada hitam dan ada putih. Nah kita masalahnya yang dimainin apa? Yang mainin kan gitu kan? Kita udah pasti dimainin. Kita masih masuk dalam permainan itu. Cuman mulailah berpikir, bangun kesadaran. Kesadaran adalah kunci. Persatuan adalah kekuatan, dan suaramu adalah pernyataan iman. Bismillah kalau gitu teman-teman semuanya. Jika dirasa menarik, monggo silakan share link ini sebanyak-banyaknya ke teman-teman semuanya. Ya, terima kasih sama Bang Dharma. Kali ini tampil lebih casual ya, dan mengamati dari sudut pandang yang lebih wide ya dengan kondisi yang ada di Jakarta sekarang ini. Mudah-mudahan kalau teman-teman semua kemudian ada ide atau juga ada masukan atau juga justru tercerahkan dengan pembicaraan kita, monggo silakan tulis kolom komen ya. Terima kasih Bang Dharma waktunya. Terima kasih Bang Ari. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.